Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri-diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan baik besar maupun yang kecil, dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan tidaklah mungkin kita dapat mentahqiq tauhid kecuali benar-benar kita memahami hakikat dari tauhid dan memahami yang menjadi lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan, agar kita bisa membersihkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada pertemuan telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-10, bab yang diberikan judul oleh beliau babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Itu bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan akan haramnya atau syiriknya menyembelih untuk selain Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki poin yang ketiga dari 5 poin yang kita bahas pada bab ini, yaitu 2 unsur yang penting di dalam menyembelih, yang kita ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid karya Syekh Al-Syekh. Ketahuilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya di dalam penyembelihan ini ada 2 unsur yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Dan 2 unsur yang penting ini di dalam menyembelih, pemahaman kita terkait dengannya adalah merupakan inti dari bab ini. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, tidak ada salahnya di sini kita sedikit mengulang 2 unsur penting tersebut yang terdapat di dalam sembelihan. Yang pertama yaitu adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah adalah menyebut sebuah nama tatkala menyembelih dalam rangka al-isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan terhadap zat yang kita sebutkan tersebut. Tatkala kita menyembelih dengan mengucapkan nama Allah, bismillah, maka hakikatnya kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala, kita beristi'anah kepada Allah Ta'ala di dalam menyembelih. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu, yaitu tujuan tatkala kita menyembelih, apakah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ataukah mungkin ada seseorang yang menyembelih tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 2 unsur yang penting di dalam menyembelih. Maka terkait dengan at-tasmiyah dan al-qasdu, maka sembelihan itu ada 4 keadaan. Jadi terkait dengan at-tasmiyah dan al-qasdu, maka macam-macam sembelihan jika ditinjau dari at-tasmiyah dan al-qasdu ini ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu seseorang dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, dan ini adalah hukumnya wajib, dan tujuan dia menyembelih adalah at-taqarrub
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka yang seperti ini adalah sembelihan yang disyariatkan dan mengandung unsur tauhid di dalamnya, seperti seseorang tatkala dia berkurban di dalam Idul Adha, atau tatkala seseorang akikah, ataupun yang semisalnya dari sembelihan-sembelihan yang disyariatkan. Kemudian keadaan yang kedua adalah seseorang menyembelih dengan nama Allah, akan tetapi tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Fayaqulu mathalan, seperti seseorang misalnya tatkala menyembelih, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menumpahkan darah, akan tetapi dia niatkan dengan menumpahkan darah tersebut dalam rangka mendekatkan kepada wali fulan misalnya, atau kepada nabi misalnya, atau kepada malaikat misalnya, atau kepada jin misalnya, atau kepada sultan. Fahada, maka sembelihan yang seperti ini, walaupun tatkala dia menyembelihnya dengan nama Allah Ta'ala, fa innahu syirkun fil ibadah, tapi dia telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah. At-tasmiyahnya sudah benar, dia beristi'anah kepada Allah Ta'ala, tapi al-qasdunya, tujuan dia tatkala menyembelih, dia tujukan kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Maka sembelihan dengan keadaan yang kedua ini hukumnya adalah syirkun fil ibadah, syirik di dalam ibadah. Kemudian al-halu ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama Allah. Tatkala dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, wa ayaqsuda biha ghairullahi ta'ala, dan dia pun menunjukkan sembelihan tersebut kepada selain Allah. Fayaqulu mathalan, seperti mungkin seseorang menyembelih dengan mengatakan bismi Syekh Abdul Qadir Jilani atau bismi Al-Masih, kemudian dia menggerakkan tangannya, dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan dia niatkan tatkala dia menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Isa Al-Masih misalnya, fahada adzabhu jama'a syirkan fil isti'anah wa syirkan fil ibadah. Maka sembelihan yang seperti ini telah mengumpulkan dua kesyirikan. Yang pertama adalah kesyirikan di dalam isti'anah, dan yang kedua adalah kesyirikan di dalam ibadah. Jadi tatkala seseorang dia menyembelih dengan nama selain Allah, tasmiyahnya dengan nama selain Allah, bismi Syekh Abdul Qadir Jilani, bismi Syekh Al-Badawi, bismi Al-Masih misalnya, dan memang dia niatkan dalam rangka beribadah kepada selain Allah tersebut, dia niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada wali yang dia sembah, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, maka yang seperti ini, sembelihan yang keadaan yang ketiga ini, maka terkumpul di dalamnya dua jenis kesyirikan, yaitu kesyirikan di dalam isti'anah dan kesyirikan di dalam ibadah. Syirik pangkat dua, syirik dalam isti'anah dan syirik di dalam ibadah. Kemudian keadaan yang keempat, kata Syekh Al-Syekh, yaitu ayadzbaha bismi ghairillah, seseorang dia menyembelih dengan nama selain Allah, wa yaj'ala dzalika lillahi ta'ala, dan dia niatkan sembelihan tersebut untuk Allah Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi keadaan yang keempat ini adalah seseorang dia menyembelihnya bismi ghairillah, dengan nama selain Allah, bismi Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, tapi dia menjadikan sembelihan tersebut lillahi ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fahada syirkun fil isti'anah, maka yang seperti ini adalah syirik di dalam isti'anah. Qasdunya sudah benar dia, al-qasdunya, niat dia tatkala menyembelih sudah benar, akan tetapi yang menjadi kesalahan yang ada pada dirinya adalah dia menyembelihnya bismi ghairillah, dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihan dengan jenis yang keempat ini adalah syirik, dan syiriknya adalah fil isti'anah,
syirik di dalam isti'anah. Wa hadza nadirul wuqu', dan jenis yang keempat ini jarang sekali terjadi. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu macam-macam sembelihan. Dikatakan di sini yanqasimu adzabhu ila thalathati aqsam. Jadi ada sebagian para ulama yang membagi sembelihan menjadi 3 macam, dan ada yang membaginya menjadi 4. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nu'man tatkala beliau mensarah kitab Thalathatul Usul. Ya, Syekh Nu'man membagi sembelihan menjadi 4. Ada ulama yang membagi menjadi 3, dan ada ulama yang membagi menjadi 4. Baik, sembelihan yang pertama yaitu adzabahi al-masyru'ah, sembelihan yang disyariatkan seperti al-adhiyah. Ya, tatkala seseorang dia berkurban pada hari raya Idul Adha, kemudian dzabhu an-nuzur lillah, sembelihan tatkala seseorang dia bernadar kepada Allah. Misalnya tatkala seorang bernadar, ya Allah, jika saya engkau sembuhkan dari penyakit misal, maka saya bernadar untuk menyembelih seekor kambing. Maka tatkala dia sembuh dari penyakitnya, maka wajib bagi dia untuk menyembelih seekor kambing untuk Allah Ta'ala. Dan tatkala itu menyembelih bagi dia tatkala bernadar, maka disyariatkan. Dan apabila dia tidak menunaikannya, maka dia berdosa insyaallah. Terkait masalah nadar kita akan jelaskan setelah bab selanjutnya, 2 bab selanjutnya insyaallah ta'ala. Kemudian sembelihan tatkala seseorang akikah, mengakikahkan anaknya yang lahir. Ini sembelihan yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah adzabahi al-mubahah, sembelihan yang mubah, yaitu adzabhu bismillahi lil bai' aw lil akli. Itu seseorang yang dia menyembelih tentunya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah lil bai', untuk dijual, atau lil akli, atau untuk dimakan. Maka ini termasuk dari sembelihan yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah adzabahi asyirkiyah, sembelihan yang syirik. Ya, seperti seseorang adzabu lil asnam aw lil jin aw adzabu lillahi walakin yuzkar ghairu ismillahi 'alaiha. Ya, seperti seseorang yang dia menyembelih untuk patung, atau menyembelih untuk jin, atau menyembelih untuk Allah, tapi disebut dengannya nama selain Allah Subhanahu wa taala tatkala menyembelih. Ini sembelihan yang syirkiyah. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Nu'man, yaitu adzabahi al-bid'iyah, sembelihan yang bid'ah. Yang beliau contohkan sembelihan ini biasa yang terjadi di negeri Yaman, yaitu menyembelih seekor binatang tatkala terjadinya kemarau, yang mana mereka mengumpulkan manusia, kemudian salat meminta hujan kepada Allah, salat istisqa, kemudian mereka menyembelih seekor binatang, dan sembelihan yang mereka sembelih itu ditinggalkan begitu saja. Jadi menyembelih dalam rangka setelah selesai salat istisqa meminta hujan kepada Allah Ta'ala, maka yang seperti ini adalah termasuk dari sembelihan yang bid'ah, yang mungkin di tempat kita tidak ada sembelihan jenis yang ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh An-Nu'man. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir. Poin yang kelima yaitu penjelasan dalil. Yang mana di dalam bab yang mulia ini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan 4 dalil, 2 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama itu dari Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah ya Muhammad, hadza amrun min Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, untuk mengabarkan kepada manusia
dari zaman beliau sampai akhir zaman terjadinya hari kiamat. Jadi mengiklankan, mengabarkan kepada manusia sampai terjadinya hari kiamat apa yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada manusia semuanya, yaitu inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan matiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik atau hak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Firman Allah taala, inna salati, sesungguhnya salatku, as-salat fi syar'i, salat secara syar'i sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, itu suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan taslim, dengan salam. Dan salat ini adalah ibadah yang sangat agung, karena di dalam salat ini terkumpul di dalamnya ibadah qauliyah, ibadah qalbiyah, ya, ibadah qalbiyah, kemudian pun di dalamnya terdapat ibadah qauliyah dan juga amaliyah atau jawari. Jadi di dalam salat ini terkumpul di dalamnya semua bentuk-bentuk ibadah. Di dalam salat ada yang namanya ibadah qalbiyah, yaitu khusyuk dan khasyah. Jadi tatkala orang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghadirkan ibadah qalbiyah ini, dia harus khusyuk. Dan seseorang itu dikatakan khusyuk sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah jika dia merenungi setiap apa yang dia baca di dalam salatnya. Kemudian pun terdapat rasa khasyah, rasa khawatir, dia merasa khawatir, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang dia lakukan. Begitu pula ada rasa roja di dalam hatinya, dia mengharap, ya, di dalam salatnya ini mengharap Allah Subhanahu wa taala menerima dari salatnya. Yang intinya di dalam salat ini pun terkumpul ibadah qalbiyah yang terutama dari al-khusyuk dan khasyah. Kemudian di dalam salat ini pun terdapat ibadah qauliyah minat takbir wa tahmid wa tsana 'ala Allah wa qiraatil Quran, dari bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah taala, dan membaca Al-Qur'an. Kemudian dalam salat pun terdapat ibadah amaliyah jawari minal qiyam war ruku' was sujud, ya, ada berdirinya, kemudian ruku dan sujud. Oleh karena itulah salat adalah merupakan ibadah yang sangat agung, yang terkumpul di dalamnya tiga bentuk ibadah, itu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan salat ini sebagai tiangnya agama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa nusuki, dan sembelihanku. An-nusuk al-muradu bihi, dan yang dimaksud dengan nusuk di dalam ayat ini adalah mayudbahu min bahimatil an'am, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, ala wajhi at-takarrub wal ibadah, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah, ka haji tamattu wal qiran, seperti sembelihan yang ada pada haji tamattu ataupun al-qiran, wal adahi, kemudian sembelihan tatkala Idul Adha wal aqiqah, dan sembelihan tatkala aqiqah. Hadhihi kulluha tusamma nusuk, maka sembelihan ini dinamakan dengan nusuk. Fama dhubiha min bahimatin ala wajhi taqarrub ila Allah ta'ala bi dzabihi wa huwa nusuk, maka segala sesuatu yang disembelih dari binatang ternak dengan jenis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah litaqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan yang dia lakukan, fa huwa an-nusuk, maka sembelihan yang demikian itu dinamakan dengan nusuk, ya. Kemudian firman Allah taala, wa mahyaya, sesungguhnya, ya, salatku, kemudian sembelihanku yang aku tujukan dalam rangka mendekatkan diri, wa mahyaya, dan matiku, wa mahyaya, dan hidupku, yakni ma ahya alaihi fi umri minal ibadah kulliha lillah,
yaitu apa-apa yang aku dihidupkan di atasnya dari umurku, ya, yang aku isi dengan ibadah, semua ibadah aku isi umurku dengan ibadah kepada Allah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Wa mamati ma'amutu alaihi adhanillah, dan aku pun mati di atas peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa makna ayat, makna dari ayat ini annahu yahya ala tauhid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Allah perintahkan untuk mengatakan kepada manusia perkataan ini, beliau hidup di atas tauhid, wa yamutu ala tauhid, dan mati pun di atas tauhid. Dan inilah yang selalu kita harapkan. Kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menghidupkan kita di atas tauhid dan mematikan kita di atas tauhid. Kemudian firman Allah Ta'ala, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, wallam fi qawlihi lillah, ya, huruf jar lam yang terdapat pada kalimat lillah, lafaz yang mulia Allah, lillahi, apabila kita kembalikan kepada dua awal yang pertama, yaitu as-salat dan nusuk. Di sini ada 4 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengiklankan, mengabarkan kepada manusia. Yang pertama salat, yang kedua menyembelih, yang ketiga adalah hidupnya, dan yang keempat adalah matinya. Apabila, ya, li ini kembali kepada dua yang pertama, yaitu salat dan sembelihan, kana ma'naha lil istisqa, lil istihqaq. Jadi makna dari huruf lam ini adalah al-istihqaq, keberhakan. Maknanya berarti sesungguhnya salatku dan sembelihanku lillah, yaitu hak Allah semata. Ya, karena menyembelih dan sembelihan, menyembelih, salat dan menyembelih ini adalah merupakan ibadah. Dan ini adalah merupakan sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, yang menunjukkan bahwasanya salat dan menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena wajib ditujukan kepada Allah Ta'ala. Karena salat dan menyembelih adalah merupakan hak Allah semata. Maka tatkala salat dan menyembelih adalah merupakan hak Allah semata, berarti wajib kita tujukan kepada Allah semata. Segala amalan, baik perkataan maupun perbuatan, yang wajib kita tujukan kepada Allah semata, karena amalan ini memang berkeberhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Jadi untuk kita mengetahui makna dari alam huruf jar pada lafaz lillahi, maka kita lihat apabila kita kembalikan kepada dua yang pertama, itu salat dan menyembelih, kana maknaha al-istihqaq, maka makna lam di sini adalah maknanya lil istihqaq, keberhakan. Berarti salat kita dan sembelihan kita adalah lillahi ta'ala, hak Allah semata yang wajib kita tujukan kepada Allah semata. Apabila kita kembalikan kepada dua yang akhir, yaitu hidup kita dan mati kita, maka yang dimaksud atau makna dari alam di sini adalah lil milk, ya, menunjukkan milik, lillahi malakan wa tadbiran wa tasarrufan, yaitu milik Allah. Allah lah yang mengaturnya. Jadi alam ini di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna tergantung dari konteks kalimatnya. Ya, lam bisa bermakna lil istihqaq, keberhakan. Dan lam juga bisa bermakna lil milik, ya, kepemilikan. Contoh misalnya lam yang dia bermakna lil milik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ammas safinatu fakanat limasakina, ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun safina ini fakanat limasakina, limasakina, huruf lam pada masakin ini bermakna lil milik, adalah milik dari orang-orang miskin. Dan terkadang alam, huruf jar alam ini
ya bisa bermakna lil istihqaq, keberhakan, sebagaimana firman Allah taala alhamdulillahi. Lillahi ini alhamdulillahi, huruf lam pada kalimat lillahi, alhamdulillahi maknanya adalah lil istihqaq, bahwasanya pujian itu lillahi hanyalah milik keberhakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita mengetahui makna lam pada lafaz yang mulia lillahi, apabila dikembalikan kepada as-shalah dan nusuk, maka maknanya adalah keberhakan, bahwasanya salat dan sembelihan ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tujukan kepada Allah taala. Dan ini adalah merupakan syahid dari pembahasan kita yang menunjukkan bahwasanya salat dan sembelihan ini yang menjadi pembahasan kita adalah ibadah. Kenapa? Karena lillahi, ya, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang berhak kita tujukan sembelihan tersebut kepada Allah taala. Jadi segala amalan, dari amalan-amalan yang mana amalan tersebut hanya Allah yang berhak ditujukan dari amalan tersebut, berarti menunjukkan bahwa amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya la syarikalah rabbil alamin, rabb semesta alam, wa mamati lillahi rabbil alamin, rabb semesta alam. Ya, al murad bil alamin, dan yang dimaksud dengan alamin di sini adalah ma siwallah, yaitu sesuatu dari selain Allah, itu makhluk. Dan makhluk ini dinamakan dengan alam karena menunjukkan akan adanya sang pencipta. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. La syarikalah ini adalah merupakan jumlah aliyah menjelaskan keadaan min qaulihi lillah, dari firman Allah taala lillahi, yakni keadaan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, baik di dalam peribadahan kepadanya, wala fi rububiyatihi, baik di dalam rububiyahnya, wala asma'ihi wa sifatihi, baik di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi la syarikalah ini adalah merupakan haliyah menjelaskan akan keadaan lillah, yang mana Allah taala keadaannya adalah la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadah, rububiyah maupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ya jadi syahid bagi kita yang menunjukkan bahwasanya amalan tersebut tidak boleh dipersekutukan kepada selain Allah taala. Apabila ada suatu amalan yang di sana tidak boleh dipersekutukan bersama Allah selain Allah, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikianlah aku diperintahkan, yakni amaroni rabbi ta'ala, yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan diriku untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat kepada Allah, untuk menyembelih hanya kepada Allah, untuk menyerahkan hidup dan mati, yang hal ini adalah merupakan milik Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kepada nabinya untuk mengatakan wa bidzalika umirtu, yang mananya adalah ya bahwasanya Rabbku telah memerintahkan diriku untuk hal tersebut. Fadalla ala anna al-ibadah tauqifiyah, berarti hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah, berhenti pada dalil. Ya, karena memang hukum asal dari suatu ibadah itu haram, sebagaimana sudah kita jelaskan terkait masalah tabarruk. Jadi hukum asal dari suatu peribadahan itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah adalah berhenti pada dalil. Kalau ada dalil kita laksanakan, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan maka tidak boleh kita melakukannya. Ya, karena hukum asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kemudian firman Allah taala wa ana awwalul muslimin ay min hadhil ummah, dan saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah taala, maksudnya min hadhil ummah, dari umat Islam ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah taala min hadhil ummah, dari umat ini. Baik. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu firman Allah taala surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Apa makna dari al-kautsar? Al-kautsar fil lughah al-arabiyyah. Al-kautsar di dalam lughah al-arabiyyah adalah al-khairu al-katsir. Kebaikan yang banyak. Yang mana Allah Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini salah satu tafsiran dari para ulama tentang makna dari Al-Kautsar. Kemudian ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar adalah an-naharu alladzi fil jannah, adalah sungai ya yang berada di dalam surga yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Kautsar, nama sebuah sungai yang berada di dalam surga yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperuntukkan untuk umatnya, yang nanti umatnya bisa minum dari air tersebut tatkala mereka selesai dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fa pada kalimat salli, fasalli hiya fa'us sababiyah. Fa di sini adalah fa sababiyah. Maknanya adalah annahu bisababi dzalika, bahwasanya dengan sebab yang demikian itu, dengan sebab engkau telah diberikan kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak yang telah Allah berikan kepadamu nanti di akhirat adalah sebuah sungai. Ya, sebuah sungai. Maka dengan sebab itu ya uskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bitauhidihi, yaitu bentuk bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan bentuk mentauhidkannya. Bi an salli li rabbika alladzi a'taka al-khair al-katsir, yaitu dengan engkau salat li rabbika kepada Rabbmu yang telah memberikan kebaikan yang banyak untukmu. Wa taqarrubun ilaihi bin nahri, dan engkau mendekatkan diri kepadanya bin nahri dengan menyembelih. Jadi fa pada firman Allah fasalli li rabbika wanhar, di sini fa di sini adalah fa as-sababiyah. Maknanya adalah dengan sebab engkau telah diberikan kenikmatan yang banyak, kebaikan yang banyak, di antaranya adalah sungai yang Allah berikan nanti di akhirat di surga untuk dirimu, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah, dengan engkau salat hanya kepadanya dan engkau menyembelih untuk mendekatkan diri kepadanya. Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah sangatlah jelas. Dari sisi mana? Dari sisi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan salat dan menyembelih adalah ibadah. Dari mana kita mengetahuinya? Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab yang pertama, definisi ibadah, definisi atau pengertian ibadah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Jadi segala nama yang mencakup sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Dan untuk kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut Allah cintai dan Allah ridai, salah satunya adalah suatu amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan amalan tersebut Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Wanhar, perintah, fil amr. Ini sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Sisi yang lainnya, karena menyembelih ini diatafkan dengan salat, dan ma'ruf indal muslimin, ya tanpa ada khilaf bainahum, tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya salat adalah ibadah. Tatkala menyembelih ini diatafkan dengan huruf waw ataf dengan salat yang menunjukkan akan hukum yang sama.
tatkala salat adalah ibadah, maka menyembelih pun adalah ibadah, karena dia diatofkan dengan huruf wawu ataf yang menunjukkan akan kesamaan di dalam hukum. Ini jelas sekali yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Kalau menyembelih adalah ibadah, berarti memalingkannya kepada selain Allah adalah termasuk dari kesyirikan. Baik, kita masuk dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadaku 4 perkara. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama adalah la'anallah, ya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Al-la'nu maknaha at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat maknanya adalah ya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Wa idza qila, dan apabila ada orang yang berkata Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan, ya Allah laknatlah si fulan, maknanya adalah ab'idhu an rahmatika. Ya, maknanya adalah ab'idhu an rahmatika wa taraddihi anha. Maknanya adalah ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu dan usirlah dia dari rahmatmu. Ini makna dari doa laknat. Man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat, menjauhi rahmatnya, mengusir rahmatnya. Dari siapa? Dari orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih selain Allah ini amun, umum. Baik orang yang dia menyembelih seekor unta, atau seekor kambing, atau seekor ayam, atau mungkin yang selainnya, seekor lalat, sesuatu yang sepele, umum, apa saja yang disembelih yang dia tujukan dalam rangka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha, barang siapa yang menyembelih syai'an, sesuatu apa saja itu, ya baik dia menyembelih onta, dia menyembelih kambing, dia menyembelih dajjajah ayam, atau mungkin dia menyembelih seekor nyamuk atau seekor lalat, li ghairillah, yang dia tujukan kepada selain Allah, li ghairillah hukum ini umum, ya yasbilu kullu man siwallahi, mencakup semua selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelihnya li nabi, mungkin untuk nabi atau untuk malaikat atau untuk jin ataupun yang semisalnya, yang dia tujukan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat bagi orang tersebut. Wa hadza yadullu ala siddati hadhil jarimah. Maka hal ini menunjukkan akan bahayanya, parahnya perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidaklah melaknat suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat berbahaya, perbuatan yang menunjukkan akan dosa besar. Ini ya syahid dari ayat hadis yang mulia ini, ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya semoga Allah melaknat, menjauhi rahmatnya, mengusir rahmatnya dari orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini termasuk dari kesyirikan sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada ayat-ayat yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian sabda Rasulullah atau makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini mencakup beberapa perkara, ya sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, seperti seseorang menyembelih lil asnam taqarruban ilaiha, seseorang menyembelih untuk patung-patung, untuk berhala-berhala dalam rangka mendekatkan diri kepada patung atau berhala tersebut, atau madzubiha lillahmi, tapi apa wa dzakara alaihi isma ghairillah, atau dia mungkin menyembelihnya dalam rangka untuk diambil dagingnya untuk dimakan,
akan tetapi dia menyembelihnya dengan nama selain Allah Ta'ala, atau madzabaha ta'dziman li makhlukin, atau dia menyembelihnya dalam rangka mengagungkan makhluk, ya. Atau dia menyembelihnya ya tatkala ada seorang sultan datang kepadanya, kemudian dia sembelih di hadapan, di wajah dari sultan tersebut dalam rangka mengagungkannya. Atau madzubiha inda inhibasil matar fi makanin muayyan, atau binatang tersebut disembelih atau menyembelih binatang tatkala terputusnya hujan, musim kemarau yang panjang, ya dia menyembelihnya di sisi inda qabrin rajulin salih misalnya, agar agar turun hujan. Maka yang seperti ini ya termasuk dari kesyirikan. Atau seperti orang yang menyembelih tatkala menempati rumah yang baru agar tidak diganggu oleh jin, maka yang seperti ini adalah termasuk dari sembelihan yang syirik, ya. Seperti orang mungkin yang menyembelih untuk tumbal, sedekah laut, sedekah bumi, ataupun yang semisalnya. Ini termasuk dari contoh-contoh sembelihan yang syirik yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, atau dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuanya. Maka tatkala Allah Ta'ala selalu mengkaitkan, menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang mulia ini pun mengkaitkan bentuk kedurhakaan kepada Allah, kemudian yang kedua adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Tatkala kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka kebalikan. Ya, perbuatan dosa yang paling dosa yaitu tatkala seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Akbarul kabair al-israku billah wa uququl walidain, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang paling besar adalah al-israku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada siapa? Kepada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Baik mubasyarah, baik seseorang dia mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung, atau tasabbuban, atau mungkin mencaci kedua orang tuanya tasabbuban, dia sebagai sebab tercaci maki kedua orang tuanya. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna minal kabair ayastimar rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara bentuk dosa besar, minal kabair, di antara dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian berkatalah para sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Kok bisa ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda menjelaskan, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu rajul fayasubbu ummahu. Ya, wa yasubbu rajul fayasubbu ummahu. Jadi ada seseorang yang dia mencaci maki bapak dari temannya, dari orang lain, maka temannya itu yang dicaci maki kedua orang tuanya pun membalas caci makiannya. Atau seseorang yang mencaci maki ibu dari seseorang yang lainnya, kemudian orang tersebut yang dicaci maki pun membalas, akhirnya mencaci maki ibunya. Ini sering sekali dilakukan oleh
mungkin waktu kita masih kecil kita sering berantem dengan teman kita dengan sebab apa? Saling caci memaki kedua orang tua. Maka tatkala kita mencaci maki orang tua teman kita, kemudian teman kita balik mencaci maki kedua orang tua kita, maka hakikatnya kita telah mencaci maki kedua orang tua kita sendiri. Jadi mencaci maki maksud di sini adalah baik secara langsung ataupun sebagai sebab tercaci makinya kedua orang tua kita. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah taala melaknat man awa muhdisan. Awa di sini maknanya adalah hama. Muhdisan adalah maknanya adalah seseorang yang melakukan pelanggaran syariat yang dia berhak mendapatkan hukuman had, seperti mencuri, kemudian berzina ataupun membunuh. Ya, dia melakukan kemaksiatan yang berhak mendapatkan hukum had di dunia. Maka barang siapa man awa muhdisan, barang siapa yang dia membela atau melindungi seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam syariat yang seharusnya dia dihukum had, kemudian dia lindungi agar hukuman had ini tidak jatuh kepada orang tersebut, maka pelakunya ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seorang sultan, ada seorang raja yang keluarganya sendiri melakukan suatu keharaman, berzina misalnya, yang secara hukum had ini harus dirajam atau dicambuk 100 kali. Tapi karena dia kasihan dengan saudaranya dan dia memiliki kedudukan, mungkin akhirnya dia lindungi saudaranya biar tidak terkena hukuman had. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala qiraah berdasarkan bacaan yang lainnya, muhdisan ini dibaca muhdats, huruf dal. Ada dua bacaan di sini. Kalau kita kasrah huruf dalnya muhdisan, maka yang dimaksud dengan muhdisan ini sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu orang yang dia melakukan pelanggaran dalam syariat yang seharusnya dia berhak mendapatkan hukuman had. Kemudian ada orang yang melindungi orang tersebut, maka orang yang melindungi orang tersebut dia telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi ba'di riwayat, dalam riwayat yang lain adalah bi fathi dal, la'anallaha man awa muhdatsan, bi fathi dal. Semoga Allah melaknat man awa muhdatsan, orang yang melindungi muhdats. Muhdats kalau di fathah dalnya maka maknanya adalah al-bid'ah, melindungi perbuatan bid'ah. Apa maksud dari man awa muhdats, melindungi perbuatan bid'ah? Yaitu radiya bihi, dia ridho dengan perbuatan bid'ah tersebut. Faman radiya bil bid'ah wa lam yunkirha wa faqat awaha, maka barang siapa yang dia ridho, tidak ada unsur mengingkari, dia tidak mengingkari perbuatan bid'ah, maka hakikatnya dia telah melindungi bid'ah. Apabila ada seorang melihat perbuatan bid'ah, man ra'a al bid'ah wa sakata wa lam yatakallam fi inkariha wal bayan lin nasi annaha bid'un faqad awaha. Yakni maksudnya adalah barang siapa seseorang yang dia melihat perbuatan bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasakata, dan dia diam, walam yatakallam fi inkariha, dia tidak mengingkarinya, dia tidak berbicara untuk mengingkarinya, wal bayani linnas, dan menjelaskan kepada manusia sementara dia mampu bahwasanya itu adalah bid'ah, faqad awaha, maka sungguh dia berarti hakikatnya telah melindungi bid'ah tersebut. Jadi orang yang melindungi perbuatan bid'ah yang dia ridho walaupun dia enggak melakukan perbuatan tersebut. Dia enggak melakukan perbuatan tahlilan misalnya maulid Nabi, dia enggak melakukan, tapi dia diam diri. Dia tidak mengingkari padahal dia mampu, dia seorang tokoh, dia bisa untuk mengatakan ini bid'ah, enggak boleh dilakukan, tapi dia diam. Maka orang yang tersebut masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini, la'anallah man awa muhdatsan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meridhoi perbuatan bid'ah yang dia diam saja tidak mau mengingkarinya. Kalau orang yang diam saja terhadap bid'ah walaupun dia tidak melakukan bid'ah tersebut,
tapi dia mendiamkan bid'ah tersebut, dia tidak mengingkari, mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang dia melestarikan perbuatan bid'ah tersebut? Ya tentunya lebih asyad lagi, lebih parah lagi. Kemudian firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang merubah batas-batas bumi atau alamat-alamat atau tanda-tanda ya bumi yang menjadi patokan antara dua tanah milik seseorang, batas-batas bumi. Ya misalnya ada dua orang memiliki tanah tetanggaan, sudah dikasih patok di situ ya, dengan sesuatu ya, kemudian dia cabut, dia pindahkan agar tanahnya lebih luas. Faman ghayyaraha dzulman fa huwa mal'unun. Maka barang siapa yang merubah batas-batas tersebut ya, atau mungkin ada dua orang memiliki A dan B memiliki sawah yang hanya dibatasi dengan pemetang sawah, kemudian pemetang sawah itu dipaculin ya, yang intinya bahwasanya dia melebarkan dari sawahnya misalnya, maka yang seperti itu masuk ke dalam hadis yang mulia ini, man ghayyara manaral arda, ya la'anallah man ghayyara manaral arda. Dan orang yang dia ya mengambil tanah orang lain walaupun hanya sipron, satu jengkal saja, maka dia akan dikalungkan nanti pada hari kiamat min sabi ardina, dengan bumi 7 lapis bumi, sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man iqtata'a sibran minal ardi, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari bumi zulman ya, yang dia lakukan dalam keadaan berbuat zalim, tuwiqahu min sabi ardina, maka dia nanti akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 lapis bumi. Ini baru sejengkal saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, syahid dari hadis yang mulia ini sudah kita jelaskan, yaitu sabda Rasulullah, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Baik, kita jelaskan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi, wan Tariq ibn Shihab, dari Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab ini adalah sahabiyun jalil, adalah seorang sahabat yang mulia, walaupun ada khilaf bainal ulama tentang Tariq bin Shihab ini. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang sahabat dan ada yang mengatakan beliau adalah seorang tabi'in. Tapi di sini dari Syarah Syekh Shalih Al Fauzan kalau tidak salah ini, ya beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu lam yasma' min Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia belum pernah mendengar sesuatu pun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, ya hadis yang beliau bawakan ini dari Rasulullah adalah hadis yang mursal sahabiyun. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya mursalnya sahabah adalah makbulatun min ghairi syakin, adalah diterima tanpa diragukan lagi, karena tidaklah sahabat ini menyampaikan sebuah hadis ya kecuali dia mendapatkan dari sahabat yang lainnya. Terkait dengan hadis yang kita akan bahas ini, khilaf bainal ulama tentang kesahihannya, ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkannya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada awal-awal kajian kita, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mayoritas adalah dalil-dalil yang sahih, tapi beliau membawakan beberapa hadis yang dhaif, dan hadis-hadis yang dhaif yang beliau bawakan itu kedhaifannya tidak terlalu dhaif, dan itu hanya sebagai penguat saja dari hadis-hadis yang sahih atau ayat-ayat yang beliau sampaikan pada setiap babnya. Jadi apabila ada pada bab-bab beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang sahih, kemudian dia membawakan hadis yang dhaif ya, dan kedhaifan yang dibawakan oleh hadis yang dhaif yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak terlalu dhaif, kedhaifannya tidak terlalu dhaif karena dhaif itu bertingkat-tingkat. Kemudian beliau bawakan itu pun hanya sekedar sebagai penguat saja, penguat dari dalil-dalil sebelumnya yang sudah beliau sampaikan dari hadis-hadis yang sahih atau dari Al-Quran. Oleh karena itulah kita dapatkan para ulama yang mensyarah kitab tauhid ini
ya mereka pun ya menjelaskan hadis dhaif tersebut dan mengambil faidah dari hadis dhaif tersebut. Oleh karena itulah ya tidak ada salahnya di sini kita akan jelaskan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin." Ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga fi dzubabin. Huruf fi di sini adalah fi sababiyah. Ada seorang laki-laki yang dia masuk surga dengan sebab seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Hadis ini adalah hadis yang sangat ajib, ya, sehingga oleh karena itulah para sahabat pun merasa terheran-heran, kok ada seseorang yang dia masuk surga dan neraka disebabkan karena seekor lalat. Maka para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Marra rajulani ala qaumin." Ya, ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum. Ya, ini minal umami as-sabiqah. Dua orang laki-laki dari umat-umat sebelum kalian. Ya, melewati suatu kaum lahum sonamun. Yang kaum tersebut memiliki sebuah sonam, sebuah patung. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, yang mana tidak seorang pun ya boleh melewati kaum tersebut hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai orang itu mendekatkan diri lahu untuk sonam, ya untuk sonam yang mereka miliki, syai'an dengan sesuatu apapun. Jadi ada suatu kampung, ada suatu kaum yang mereka memiliki sebuah berhala, yang mereka memiliki suatu peraturan, tidak boleh seorang pun melewati mereka sampai orang tersebut mendekatkan diri dengan sesuatu untuk patung yang mereka miliki. Maka tatkala dua orang laki-laki ini melewati kaum tersebut, qalu li ahadihima, maka berkatalah mereka kepada salah satu dari keduanya, qarrib, ya dekatkanlah diri kamu kepadanya, sembelihlah. Qala, maka laki-laki ini pun mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribu." Ya, tidak ada sesuatu pun yang aku miliki untuk aku menyembelih, mendekatkan diri kepada patungmu. Ya, laki-laki yang pertama ini meminta uzur karena dia enggak punya sesuatu. Ya, berarti dia apa? Tidak mengingkari apa yang diminta oleh kaum tersebut. Dia tidak mengingkari. Dia hanya minta uzur, ya, bahwasanya dia enggak punya sesuatu untuk dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada patung tersebut. Dia tidak mengatakan, "Oh, saya enggak mau karena menyembelih untuk selain Allah tidaklah boleh." Ya, tidak ada unsur mengingkari dari orang yang pertama ini. Ya, kemudian kaum itu pun berkata, qalu lahu, berkata kepada orang tersebut, "Qarrib walau dzubaban." Qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya sekedar seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka orang ini pun menyembelih seekor lalat, mendekatkan diri kepada patung tersebut. Fakhallau sabilahu, maka kaum tersebut pun membiarkan jalannya, ya fadakhalan nar, maka dengan sebab itu laki-laki tersebut yang menyembelih untuk selain Allah masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum tersebut pun berkata kepada laki-laki yang kedua, "Qarrib," ya menyembelihlah, dekatkanlah diri kamu kepada patung yang kami miliki. Qala, maka laki-laki tersebut pun dengan lantangnya mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla." Ya, tidaklah aku akan menyembelih untuk seorang pun sesuatu pun untuk selain Allah Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya at-tauhid, manisnya keimanan. Apapun yang menimpanya, walaupun dia dibunuh, dia tidak rela untuk melakukan kekufuran. Ini diantara orang-orang yang benar-benar merasakan manisnya keimanan. Dia tidak rela melakukan kekufuran setelah Allah mungkin menyelamatkan dirinya dari kekufuran, sehingga dia mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla." Ya, tidaklah saya akan menyembelih, mendekatkan diri kepada seorang pun dengan sesuatu apapun, syai'an nakira dunallahi azza wa jalla, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu fadarabu unuqahu, maka kaum tersebut pun ya memenggal kepalanya, fadakhalal jannah,
maka lelaki tersebut pun dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Di antaranya yang pertama, di dalam hadis ini dibolehkan bagi kita untuk mengabarkan tentang keadaan umat-umat yang terdahulu, yang tujuannya adalah biar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan akan dalilnya haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah taala maka dia telah melakukan kesyirikan. Oleh karena itulah lelaki yang dalam hadis yang mulia ini tatkala dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Ya, walau kana al-madhuha syai'an nafihan, walaupun sesuatu yang dia sembelih itu adalah sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat rendah, hanya seekor lalat. Hal ini menunjukkan akan besarnya perkara kesyirikan. Ya, bukan dilihat dari apa yang dia sembelih, tapi ya ini dilihat dari kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian di antara faedah yang ketiga, ya, bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya annal midar, bahwasanya patokan dari perbuatan seseorang itu dilihat dari amalan hatinya. Ya, wa in kana syai'an zahira, walaupun mungkin dia melakukan suatu amalan yang secara zahirnya itu adalah suatu amalan yang sepele, ya, tapi yang dinilai adalah amalan hatinya. Kok bisa ada orang yang hanya sekedar menyembelih dengan seekor lalat, kok bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Secara zahirnya sepele, tapi lihat keyakinan dia tatkala dia menyembelih, ya dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lainnya sebagaimana dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya dekatnya surga dan neraka bagi seorang manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika, bahwasanya surga itu lebih dekat, ya, lebih dekat dari kalian daripada tali sendalnya. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum, bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian min syiraki na'lihi, dari tali sendalnya, dan neraka begitu pula. Jadi jarak antara surga dan neraka bagi kita itu sangatlah dekat. Bisa saja seseorang yang dia awalnya melakukan ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di penghujung kehidupannya dia melakukan kesyirikan kepada Allah taala, dia mati dalam keadaan syirik, akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah taala. Dan bisa jadi ada seseorang yang dia sejak kecil melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, tapi di akhir penghujung kehidupannya dia bertobat kepada Allah, mendapatkan hidayah, kemudian dia mentauhidkan Allah. Dengan sebab itu akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-10. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab yang ke-11. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri anda pribadi dan dari syaitan, dan anda beristighfar kepada Allah taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.